Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu, dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis di dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya di dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Pada salib, Yesus mengatakan kepada salah seorang murid yang dikasihnya, itu Yohanes. Dia mengatakan kepada ibunya Yesus yang ada di bawah kayu salib, "Inilah anakmu." Dan kepada murid yang di dekatnya, "Inilah ibumu." Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus pada saat-saat akhir hidupnya di kayu salib mengetahui, mengenal bahwa murid-murid yang akan ditinggalkan membutuhkan seorang ibu. Ibu mempunyai peranan yang besar di dalam kehidupan anaknya, mulai melahirkan, membesarkan, menyusui, merawat, mendidik, membesarkannya supaya menjadi orang dewasa yang baik.
orang dewasa yang sungguh-sungguh, terutama sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan mengasihi Allah, seperti yang telah dialami oleh Yesus sendiri. Karena itu, mulai saat itu, ibu itu diterima di dalam kalangan para murid Yesus, para rasulnya, sebagai ibu. Awal dari gereja yang baru lahir pada hari Pentakosta, gereja baru diberikan seorang ibu rohani bagi gereja, bagi sekelompok orang yang mengikuti Yesus. Karena itu kita hari ini merayakan memperingati ibu itu, dikatakan oleh Paus Fransiskus, diangkat sebagai ibu gereja, ibu kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih dikaruniai seorang ibu yang pasti mengenal kita, merawat kita. Karena itu banyak juga gereja, anggota gereja yang juga merasa damai, merasa bahagia mempunyai seorang ibu, yaitu Ibunda Maria sendiri. Segala kesulitan-kesulitan yang dialami, kita mohon kepada Bunda Maria, pada seorang ibu yang pasti juga akan menunjukkan jalan yang baik bagi kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak mensyukuri karunia seorang ibu bagi gereja oleh Yesus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.